Shalom sahabatku, di mana saja Anda berada. Selamat bertemu kembali. Doa saya, kiranya kita semua dalam kondisi sehat, bahagia dan siap menjalankan semua aktivitas pada sepanjang hari ini. Sebelum kita menerima roti kehidupan yaitu firman Tuhan, baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Kami percaya Engkau selalu bersama kami dalam hari-hari yang kami lalui. Kami mohon kehadiran Tuhan dalam renungan firman kali ini. Beri kami kekuatan, penghiburan dan semangat dalam menjalani hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pada kali ini, kita akan membahas tentang masih ada harapan. Berbicara tentang pengharapan, sangat besar artinya bagi para jemaat yang mungkin sedang menghadapi masalah dan putus asa. Kita pasti mengharapkan yang terbaik dalam hidup kita, bahagia, diberkati, sehat, dan umur panjang, dan masih banyak lagi harapan lain yang kita inginkan. Namun, kenyataannya tidaklah selalu demikian indah. Seringkali apa yang terjadi tidak seperti yang kita kehendaki, tidak seperti yang kita harapkan. Kami mohon kehadiran Tuhan dalam renungan firman kali ini. Beri kami kekuatan, penghiburan dan semangat dalam menjalani hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pada kali ini, kita akan membahas tentang masih ada harapan. Berbicara tentang pengharapan, sangat besar artinya bagi para jemaat yang mungkin sedang menghadapi masalah dan putus asa. Kita pasti mengharapkan yang terbaik dalam hidup kita, bahagia, diberkati, sehat, dan umur panjang, dan masih banyak lagi harapan lain yang kita inginkan. Namun, kenyataannya tidaklah selalu demikian indah. Seringkali apa yang terjadi tidak seperti yang kita kehendaki, tidak seperti yang kita harapkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengharapan berarti sesuatu yang dapat diharapkan dan keinginan supaya menjadi kenyataan atau orang yang diharapkan atau dipercaya. Sahabatku, siapa bilang hidup itu mudah? Hidup penuh kesulitan, dan itu seringkali menjadi sebab terampasnya kebahagiaan dari hidup kita. Kita kemudian berubah menjadi pribadi-pribadi yang kaku, dingin, dan muram, karena tekanan pekerjaan yang bisa mengubah, dan kita hidup seolah seperti tanpa jiwa lagi. Sebuah sikap hati yang baik untuk ditanamkan dalam melakukan aktivitas atau pekerjaan adalah bekerja atau berusaha dengan sebuah pengharapan. Sangatlah penting bagi kita untuk tetap memiliki pengharapan dalam bekerja, bukan hanya melakukannya tanpa jiwa, tanpa target, tanpa impian dan keinginan. Sahabatku, mengapa hal ini begitu penting? Karena tanpa pengharapan, kita tak ubahnya seperti robot yang hanya berjalan sesuai program tanpa keinginan apapun dalam hati kita. Tidak ada gunanya memandang dengan iman jauh ke depan jika kita tidak lagi memiliki pengharapan sama sekali. Dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus menyampaikan sesuatu yang penting mengenai pengharapan itu. Pada saat itu ia mengutip sebuah tulisan mengenai hukum Musa yang terdapat di dalam kitab Ulangan pasal 25 ayat 4. Kata Paulus, "Janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik, seperti tertulis dalam 1 Korintus 9 ayat 9a. Lalu Paulus bertanya, lembukah yang Tuhan perhatikan? Lembukah? Atau itu ditulis sebenarnya untuk kita? Perhatikan ayat selanjutnya, atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Sebagaimana tertulis dalam ayat 10, Paulus mengingatkan bahwa kita harus membajak atau mengirik,
yang maksudnya adalah bekerja dalam pengharapan. Ini merupakan sebuah pesan penting yang akan mampu membuat kita terus memiliki tujuan dalam bekerja, bukan sekedar menyambung hidup dari hari ke hari tanpa harapan sama sekali yang terdapat dalam hati kita masing-masing. Sahabatku, mengapa banyak orang yang kecewa dengan pengharapannya sendiri? Karena mereka meletakkan pengharapannya di dalam proses yang lain. Saat seseorang meletakkan pengharapan terlebih dahulu, maka pengharapan tersebut dapat mengecewakan. Ketika kesengsaraan datang dan belum tahan uji, pengharapan membuahkan kekecewaan. Pengharapan sejati yang tidak mengecewakan adalah pengharapan yang tahan uji bahkan terhadap kesengsaraan. Sehingga apapun yang terjadi, pengharapan kita tidak pernah mengecewakan. Dalam kitab Mazmur pasal 147 ayat 11, berkata demikian, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia-Nya. Ketika kita berharap pada manusia, kekayaan, kekuatan, jabatan, dan sebagainya, pengharapan kita dapat mengecewakan. Bahkan terkadang, orang yang begitu kita percayai sekalipun, dapat mengecewakan kita. Satu-satunya pengharapan yang tidak pernah mengecewakan kita adalah pengharapan kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera. Tuhan memberkati. Sahabatku, berharaplah selalu hanya kepada Tuhan, tekun dan tahan uji, maka pengharapan kita tidak akan mengecewakan. Kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu hari ini. Mengajar kami untuk terus berharap kepadamu, karena di dalam janji-janji firman-Mu selalu ada kepastian. Ajar kami tetap tekun dan setia dalam menghadapi setiap persoalan hidup yang harus kami lalui. Satu hal yang kami percaya, bahwa di dalam Engkau selalu ada jalan keluar dan penghiburan. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru ini. Amin. Sahabatku, tetap semangat, jaga hati serta jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Agar Anda tetap mendapat notifikasi renungan besok hari, silahkan subscribe, like, dan klik loncengnya. Maka dengan demikian, Anda telah turut bersama mendukung pengabaran berita sukacita ini kepada seluruh umat manusia. Haleluya, amin.